Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ade di channel A3, Ameng, Ade, dan Abi. Ini adalah video gue yang ke-8. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf banget ya kalian, karena jujur gue bikin video ini itu dalam keadaan belum mandi. Gue jujur baru balik kerja, terus gue makan, terus nggak tahu kenapa bawaannya gue malas banget buat mandi guys. Tapi meskipun gue belum mandi ya kan, kecekan gue. Oke, terus gue juga mau berterima kasih ke lo semua yang udah subscribe channel A3. Thank you banget. Terus jangan lupa pantengin terus channel A3. Terus jangan lupa like, share, dan komen. Terus buat lo semua yang masih belum subscribe, masih ragu-ragu sama channel A3, gue minta tolong untuk segera subscribe biar channel gue semakin besar dan gue semakin semangat bikin videonya. Oke guys? Oke. Jadi di video gue yang ke-8 ini gue mau berbagi cerita ke kalian soal teman-teman kerja gue yang ada di tempat gue kerja sekarang. Itu tuh selain kerja, mereka itu bahkan banyak yang jadi tukang kredit. Tukang kredit, tahu kan tukang kredit, ya kan? Jadi mereka itu masih bisa tetap fokus kerja, tapi mereka juga masih bisa cari sampingan dengan cara ya kredit-kreditin barang gitu. Jadi mereka itu pasarannya biasanya sih sama teman kerja ya, masih di satu lingkungan kerja. Tapi gue tahu banget kalau mereka itu masih tetap bisa profesional kerja meskipun mereka ada sampingan ya jadi tukang kredit. Karena gue setiap pagi kalau lagi sarapan tuh sambil buka-buka medsos, mereka tuh udah pasarin gitu dagangan-dagangan mereka gitu, kreditan mereka kan. Terus nanti habis lagi istirahat atau lagi sambil makan, mereka ada transaksi dan lain-lain. Apalagi kalau di tanggal-tanggal gajian gitu pasti rame banget gitu. Kalau lagi makan siang itu di kantin atau di tempat makan di sekitar tempat gue kerja itu pasti banyak yang transaksi, ada yang bayar inilah, ada yang bayar itulah gitu. Jadi ngeliatnya tuh seru aja gitu. Jadi mereka itu bisa kerja sambil jualan, entah hobi, entah butuh, entah emang keharusan, gue juga nggak tahu. Tapi ya buat gue sih itu nilai positif ya, yang nggak harus dilarang gitu. Terus gue juga mau ceritain ADM gue dari 22 ADM, bahkan hampir semuanya itu tukang kredit gitu. Dan gue bikin bingung, anehnya ada aja yang beli gitu ya kan. Namanya emang kalau ada yang bilang rezeki nggak kemana, ya emang ada aja gitu. Si ini line ini ngereditin, line ini ngereditin, tapi mereka masih dapat customer mereka masing-masing. Dan ya omongan kalau rezeki nggak kemana emang bener-bener terbukti kalau rezeki nggak kemana. Meskipun mereka jualan di ladang yang sama, tapi mereka dapat customer, sama-sama dapat customer gitu. Dan gue bisa mastiin sih kalau mereka bener-bener nggak mengganggu jam kerja, karena kan memastikan kan kalau di jam kerja emang mereka harus fokus kerja. Cuman yang gue kadang-kadang gak ngerti, dan gue minta kalian jawab ya kalau bisa mah, kalau nonton video ini tolong jawab di kolom komentar. Gue gak ngerti kalau seandainya ada yang promo di Facebook, terus ada yang bilang, ada yang nanya nih misalkan jualan ini gitu, terus ada yang komen kan berapa sih cek harga, cek mahar gitu-gitulah ya, bahasa-bahasa sosmed gitu. Mereka si penjual itu kadang-kadang ada yang banyaknya justru malah bilangnya inbox gitu. Padahal menurut gue sih bukan menurut gue ya, gue cuma mau nanya gitu, kok harus inbox sih? Emang kenapa sih kalau ditempelin gitu, maksudnya disebut aja di kolom komentar, misalkan harganya 10.000 gitu, sebut aja gitu, kenapa harus inbox? Kadang-kadang kalau yang komen 4 orang, ya inboxnya 4 orang gitu. Nah gue nggak ngerti tuh sistem begitu-begituan gitu. Kalau bisa sih informasi dan tolong kasih di kolom komentar ya guys, karena jujur emang gue nggak ngerti banget gitu. Ya kan namanya di share di Facebook ya kan, ini gue jualan ini gitu, ada yang nanya ya harusnya sih jawab menurut gue mah. Tapi gue nggak tahu kenapa harus inbox, apa alasannya gitu. Kalau bisa sih tulis di kolom komentar. Tapi apapun caranya ya itu kan metode penjualan ya kan, metode pemasaran ya, gue sah-sah aja buat mereka gitu. Gue cuma bertanya aja, kok bisa sih harus inbox? Emang kenapa sih nggak di share aja di kolom komentar gitu? Maksudnya kan kalau kan jualannya juga kan di share di publik kan, masa kalau mau ada yang beli harus disembunyiin gitu? Itu yang gue nggak ngerti gitu, bisa tolong jelasin ya. Terus yang kedua, gue masih bingung, si A, si B, si C, si D, si E, si F
jualannya sama, terus foto-fotonya sama, semuanya sama. Itu yang gue nggak ngertinya itu satu bos, dia satu toko, atau beda gimana sih ya? Gue sampai bingung nanyanya juga. Sanu sama, pokoknya semua foto-fotonya sama, yang di share yang mereka promosiin. Nah, yang gue gak ngertinya, mereka belanjanya di tempat yang sama atau di tempat yang beda gitu. Kadang-kadang kalau gue iseng nih, kadang-kadang gue iseng ya nanya ke si A harganya 10.000, ke si B harganya 10.000, ke si C harganya 10.000. Nah, kok harganya bisa sama gitu, belanjanya di tempat yang sama atau emang beda bos gitu? Gue gak ngerti intinya mah gitu. Karena dari sekian banyak yang jualan itu rata-rata sama gitu, barang-barang itu sama aja gitu. Kalau lagi in barnik yang ini mereka jualan ini, nanti in yang ini gitu. Terus ada kerudung bagus, kerudung yang ini semua, nanti kerudung yang itu semua gitu. Jadi kadang-kadang kan gue bukan penjual ya, jadi gue nggak ngerti gitu. Kadang-kadang itu tuh belinya gimana sih gitu, mereka janjian beli atau gimana gue nggak ngerti gitu, karena dijual di tempat yang sama dengan harga yang sama, terus dengan motif yang sama, dengan warna yang sama gitu. Apakah satu bos gitu apa gimana gitu? Kalau seandainya emang satu bos, bolehlah kenalin ke gue, kan gue juga bisa jualan kan, bener nggak? Biar jadi saingan kalian. Nah, terus kalau yang ketiga, ini bukan soal penjualnya, maksudnya bukan yang ngeditinnya. Kalau gue bingungnya sama pembelinya. Pembelinya kan di ladang yang sama, biasanya di tempat kerja yang sama kan. Nih ya, yang gue kadang-kadang bingung. Nih misalkan lagi musimnya kerudungnya model A, hayu semua belinya A. Yang B-nya ntar. Jadi mereka bisa banget gitu mengkompakan orang gitu. Nanti yang satunya pakainya A semua, nanti A-nya dilupain gitu aja. Nanti yang B semua, nanti yang A-nya dilupain gitu. Dan itu tuh bener-bener terjadi gitu. Jadi harusnya di PT itu bisa memviralkan ya, karena kan satu PT isinya 1.500 orang ya kan. Bisa bikin orang kompak gitu kan, harusnya bisa jadi viral guys gitu. Kadang-kadang ada satu line gitu yang kerudungnya dari depan sampai belakang sama, terus ADM hari apa kerudungnya sama gitu. Dan buat gue sih itu keren banget, berarti mereka sistem jualannya bagus gitu. Dan kayaknya gue harus belajar dari mereka gitu, biar gue punya sampingan ya guys, ngereditin gitu meskipun gak di kerjaan ya kan pasar di mana aja. Oke, buat lo yang jadi tukang kredit ya kan di tempat kerja, gue cuma mau ngasih saran atau mau ngingetin doang ke kalian. Meskipun gue sih nggak pernah melarang adanya tukang kredit. Jadi buat lo yang ngereditin atau lo yang ngeredit, lo yang jual atau lo yang beli, ini mau ngingetin doang kalau emang lo ngereditin di tempat kerja, lo harus tetap profesional kerja, karena lo kerja kan dibayar ya kan tiap bulan. Jadi lo harus fokus kerja, karena kalau di jam kerja harus fokus kerja. Istirahat 1 jam, dimakan siang, lu mau jualan kayak lu mau apa kayak itu terserah lu. Tapi kalau udah mulai masuk jam kerja lagi, fokus lagi sama kerjaan lo, apapun di bagiannya, tetap profesional. Karena biar bagaimanapun lo datang ke PT ya lo mau, tujuan utamanya mau bekerja gitu, karena lo udah ada salary yang ditentukan. Tapi kalau jualan atau kreditan itu kan emang cuman sekadar sampingan kan, jadi harus sesuai dengan timing. Kalau istirahat ya oke lah, tapi kalau jam kerja jangan. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kerjaan kalian target tetap lancar, jualan juga tetap lancar, rezekinya makin lancar, PT-nya semakin jaya, terus karyawannya juga semakin makmur. Amin. Udah cukup sekian gitu aja ya guys, gue mau mandi. Jangan lupa kalian subscribe, like, share, komen video gue. Dan jangan lupa juga, gue belum menyentuh angka 250, dikit lagi. Jangan lupa gue ada giveaway, meskipun ya cuman beginian doang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Oke deh kalau gitu. Akan jadi mukbang rencananya hari Sabtu. Nanti gue akan mukbang buat lo yang udah minta gue mukbang. Gue akan wujudin permintaan lo nanti di hari Sabtu. Oke? Jadi tunggu aja gue mukbang. Dan jangan lupa tetap like, share, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.